Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Danis Haminuddin, NIM 6404230017 dari Prodi Keamanan Sistem Informasi Teknik Informatika Politeknik Negeri Bengkalis. Pada kesempatan saya kali ini, saya akan menjelaskan metode STAK mata kuliah struktur data. Langsung saja kita masuk ke slide yang pertama. Apa itu STAK? STAK merupakan sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah objek atau variabel. Sesuai dengan namanya, STAK seringkali terlihat seperti tumpukan dalam bentuk fisik. Karakteristik STAK adalah penggunaan aturan LIFO atau last in first out. Selanjutnya, apa saja metode dari STAK? Yang pertama yaitu push untuk menambahkan elemen ke STAK. Langkah kerjanya yaitu menambahkan elemen baru di puncak STAK. Periksa apakah STAK penuh jika menggunakan STAK dengan ukuran tetap. Jika tidak penuh, tambahkan elemen ke puncak STAK dan perbarui penunjuk puncak atau top. Yang kedua, pop untuk menghapus elemen dari STAK. Langkah kerjanya yaitu menghapus elemen dari puncak STAK. Periksa apakah STAK kosong sebelum melakukan operasi pop. Jika tidak kosong, hapus elemen dari puncak STAK dan perbarui penunjuk puncak atau top. Yang ketiga, pick untuk melihat elemen di puncak STAK. Langkah kerjanya, mengambil nilai elemen di puncak STAK tanpa menghapusnya. Periksa apakah STAK kosong sebelum melakukan operasi pick. Jika tidak kosong, kembalikan nilai elemen di puncak STAK. Yang keempat, is empty untuk memeriksa apakah STAK kosong. Langkah kerjanya, memeriksa apakah STAK tidak memiliki elemen. Jika penunjuk puncak atau top menunjukkan bahwa STAK kosong, kembalikan nilai true. Jika tidak, kembalikan nilai false. Yang kelima, is full untuk memeriksa apakah STAK penuh. Langkah kerjanya, memeriksa apakah STAK telah mencapai kapasitas maksimum jika menggunakan STAK dengan ukuran tetap. Jika penunjuk puncak atau top menunjukkan bahwa STAK penuh, kembalikan nilai true. Jika tidak, kembalikan nilai false. Selanjutnya adalah langkah perhitungan manual. Berikut merupakan gambar langkah perhitungan manual. Dari gambar di samping menunjukkan bahwa kotak tersebut diinisialisasikan sebagai STAK. Selanjutnya, di dalam STAK tersebut diisi oleh 5 data, yaitu fisika, kimia, matematika, bahasa Indonesia, dan biologi. Untuk menambahkan data tersebut, kita menggunakan operasi push yang digunakan untuk menambahkan data-data tersebut. Yang pertama kali kita tambahkan adalah data fisika. Kita gunakan operasi push. Yang kedua, kita lakukan operasi push pada data kimia, yang ketiga pada data matematika, keempat data bahasa Indonesia, dan terakhir data biologi. Selanjutnya, untuk mengeluarkan data tersebut, kita menggunakan operasi pop. Yang pertama, kita lakukan operasi pop untuk mengeluarkan data biologi. Yang kedua, kita melakukan operasi pop pada data bahasa Indonesia. Setelah dua data tersebut dikeluarkan, tersisa 3 data, yaitu fisika, kimia, dan matematika. Untuk puncak dari STAK tersebut atau top itu berada pada data matematika. Kenapa yang dikeluarkan data tersebut adalah data yang berada paling atas? Karena proses metode STAK menggunakan proses LIFO, yaitu last in first out. Yang terakhir masuk akan pertama kali dikeluarkan. Selanjutnya, contoh program. Berikut merupakan contoh program dari metode STAK. Yang pertama, def init self. Digunakan untuk inisialisasi objek STAK. Self items adalah daftar kosong yang akan digunakan untuk menyimpan elemen-elemen STAK. Def is empty self mengembalikan nilai boolean true
jika self item kosong dan false jika tidak. Def push self item menambahkan item ke dalam self item menggunakan metode append. Def pop self mengecek apakah stack kosong dengan is empty jika kosong. Lemparkan index error. Jika tidak, keluarkan elemen terakhir dari self item dengan menggunakan metode pop dan mengembalikannya. Def pick self mengecek apakah stack kosong dengan is empty jika kosong. Lemparkan index error. Jika tidak, kembalikan elemen terakhir dari self item tanpa mengeluarkan dari stacknya. Def size self mengembalikan jumlah elemen di dalam self item. Def str self mengembalikan representasi string dari self items. Stack sama dengan stack membuat instance baru dari kelas stack. Stack push 1, stack push 2, stack push 3 adalah langkah untuk menambahkan elemen-elemen yaitu data 1, 2, dan 3 ke dalam stack secara berturut-turut. Selanjutnya, print stack setelah push stack. Mencetak isi stack setelah menambahkan elemen-elemen. Print elemen di puncak stack peak. Mencetak elemen di puncak stack, yaitu elemen terakhir yang ditambahkan. Print pop elemen stack pop. Mengeluarkan dan mencetak elemen di puncak stack. Print stack setelah pop stack. Mencetak isi stack setelah mengeluarkan elemen di puncak. Selanjutnya merupakan output dari program yang telah kita buat. Stack setelah push, yaitu datanya 1, 2, dan 3. Elemen di puncak, yaitu data 3. Pop elemen 3 untuk mengeluarkan elemen 3. Stack setelah pop, yaitu 1 dan 2 setelah pop dikeluarkan. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.